Ini dari Bekasi. Kabupaten Bekasi, desanya Saya Desa Pantai Bahagia. Pantai Bahagia. Pantai Sederhana. Apa? Pantai Bakti, Pantai Sederhana. Pantai Bakti, Pantai Sederhana. Pantai Harapan Jaya. Harapan Jaya. Lubang Buaya. Kalau Harapan Indah? Kota Bekasi. Kota dia. Kalau ketahanan pangan buat beli ikan semua boleh Pak, 20%. Nggak ada tempat dipiara di laut boleh, asal kalau panen bisa nangkep. Iya kan? Iya lah, kalau nggak bisa nangkep kita diperiksa gimana Pak? Ya wassalam. Pak Kades, ikannya di mana Pak Kades? 250 juta Pak Kades. Saya taruh di laut Pak. Di Segoro. Itu sudah gede-gede tapi susah nangkepnya Pak. Lihat kandang. Ya, Mari Pak, lihat kandang Pak. Kandang apa itu Pak Kades? Ini kandang ayam Pak, kandang ayam kita yang keempat Pak. Ayam apa? Ayam petelur. Ayam petelur. Kita punya 4 kandang, Bumdes. Ini kandang yang keempat. Oh ini yang keempat. Ya tahun ini Bumdes saya paksa suruh bikin 1 kandang lagi. Nanti ayamnya ketahanan pangan tahun 2026 buat beli ayam semua lah 3.000 apa 4.000 itu Pak. Ekor. Ya Bumdesnya tak suruh bikin kandangnya. Sudah termasuk pembuatan kandangnya ya Pak ya? Apanya Pak? Bukan ayamnya aja kan, tapi termasuk anggaran buat satu paket sama kandang. Enggak, ini Bumdes kemarin bikin sendiri Bapak. Oh bikin sendiri. Iya, kalau ketahanan pangan kan 2025 kan nggak boleh untuk fisik Pak. 20% itu kan murni keseluruhan untuk usaha dikelola Bumdes. Beli ayam Bangunan semua. dari apa? Dari bukan penyertaan modal. Ya Bumdes kan udah punya tabungan dari penyertaan modal ke Bumdes, tabungan bisa bikin kandang Pak. Oh. Berarti subsidi dari Indonesia. Berarti ayam mah pure dari kandang Pak. Ya. Itu di luar kandang. Ya. Kalau ketahanan pangan buat beli ikan semua boleh Pak, 20%. Nggak ada tempat dipiara di laut boleh, asal kalau panen bisa nangkep. Iya kan? Iya lah, kalau nggak bisa nangkep kita diperiksa gimana Pak? Ya wassalam. Pak Kades, ikannya di mana Pak Kades? 250 juta Pak Kades. Saya taruh di laut Pak. Di Segoro. Itu sudah gede-gede tapi susah nangkepnya Pak. Ini kolam ikan apa Pak? Ikan nila. Itu namanya selintut. Selintut. Ini kisit. Kasih Intel Kabupaten Bekasi, teman saya tuh. Kasih berapa? Kasih Polres? Intel. Di Polres, Pak? Kejaksaan. Mau kejaksaan? Pari. Nih saya telepon nih. Apa ini Pak Arun? Bekasi satu kabupaten aja. Ada kota, ada kabupaten. Depok. Depok beda. Depok kota beda. Bekasi. Pak, kita belajar makan dulu Pak. Pak Kades dan Ketua Direktur Bumdes mana? Nanti setelah saya jelaskan, kalau ada tanya jawab langsung aja. Jadi kita nggak usah kembali ke sana lah katanya. Ya nanti. Nih kalau formulasi pakan 1.000 ekor ayam. Kalau ini kan kita ayam 2.500 nih. Kalau 1.000 ekor ayam sehari itu makan 1,2 ons. 1 ekor. Jadi kalau ayam 1.000 kan 120 kilo. Konsentrasinya silahkan dipoto. Mereknya jangan sampai yang nggak itu ya. Agak mahal, cuma bagus, kualitasnya bagus ya. Ada yang beda 100.000, 125. Kalau kita sehari udah 10 kantong, kali 100 juta, iya kan?
direktur bumdesnya, tapi di sini nggak bisa ngakalin saya karena saya lebih ahli. Ya, jadi kalau pakan jadi 100 kg, jagungnya 50 kg, konsentratnya itu 35 kg, terus dedek bekatulnya 15 kg. Tapi dipastikan pakan yang bagus semua. Bekatul ada dari Jawa Barat harga 2.000, 2.500. Padahal kadang-kadang bekatul kalau yang asli mahal Pak, 4.000. Jangan sampai beli yang 2.000 per 2.500. Itu bukan bekatul Pak, ayam nanti penyakitan kabul. Iya kan 15 kilo, beda 1.500 doang. Iya kan 1.500 cuma di 20.000, ayamnya jadi korban. Ya, jadi nyarinya yang di langsung penggilingan padi. Ya, karena nggak banyak juga kan kebutuhan. Kemudian ini ayam kita nih Pak, 2.500 ekor satu hari, 13 peti Pak hasilnya. Bisa lebih. Rata-rata 30 kilo. Pokok Pak Kades mengarah ke sana dulu. Ya. Naik. Kita hitung ayam 2.500 ekor. Ini modal 20% ya Pak. 13 peti kali harga telur berapa sekarang Pak? 25 kali 13 berapa? 3.250.000. Harga pakan per kilo berapa Pak Seno? Di 6.550. 7.000 wis. Nah, ya kita ngitungnya pakan yang mahal sekalian Pak. 7.000. Pakan sehari habis berapa? 2,5, 250. 7.000 kali 250. 1,3. Kandang ini aja Pak. Ini kandang keempat Pak Lurah. Kandang 4. Kita ayam total 7.500 apa ya? 1.500.000. Ini Bapak, Per kandang. ini udah bersih sehari 1.500 dikalikan 30 berarti 45 itu berapa? 1 bulan. 1 tahun 10 bulan aja 45 kali 10 460. Kalau setahun kandang ini Bapak 1 tahun 1 tahun setengah lah udah bonus lagi udah balik lagi. Kemudian tahun yang setelah akhir ayam akhir itu kan di umur 2 tahun dia. 2 tahun Ya, akhir. dia mulai nelor maksimal. Puncaknya telur itu 25.000 Pak. Jadi nanti kalau beli ayam, kalau kepengen berhasil, kalau kepengen sempurna, 18 hasilnya di atas 90% seperti di sini, beli ayamnya usia 13 minggu, maksimal 14 minggu. Jangan sampai beli ayam dari dari kandang, Dari nol. yang siap nelor, jangan sampai dibeli. Itu dibodohin kita sama. Malah mendekati masa akhir dia. Bukan, dia udah mulai nelor bener, mulai nelor. Cuma ayam mulai nelor itu ada berat badannya Pak. Minimal itu usia 20 minggu itu ayam harus bisa 1,8 minimal. Nah, kalau ayam di pabrik udah mulai nelor, belum ada 1,5 kilo Pak, karena kurang pakan. Kenapa kurang pakan? Maaf ya Pak, yang kerja di kandang, di rumah, miara ayam juga, nggak pernah beli pakannya. Itu Bapak. Ketika masuk ke masa akhir, kita bisa jual ayam tersebut ke ayam potong. Betul.
per kilo 25.000, kadang 20.000. Enggak jauh beda harganya sama ayam bayar. Iya, tambahnya sedikit. Kalau belanja ayamnya Belanja ayamnya nanti Bapak, daripada bingung, kita ada 2 PT yang rekom. Dan berat badannya ayam sekarang lagi kurang bagus. Ayam 13 minggu seharusnya berat badannya minimal 1 kilo. 13.000 ya. Oke. 13 minggu. 13 minggu masa. Harga per minggu yang pas ini 5.000, yang kandang terakhir 56. Kisarannya pokoknya harga ayam itu ini berarti kalau dulu 5.000 berarti ya per ekor 65.000. Kalau yang kandang satunya 5.600 berarti 72.000 per ekor. Dan ayam mohon maaf jangan salah nanti dibayar PPN-nya ya. PPN udah nggak bayar Pak. Kadang salah uang udah masuk nggak bisa ditarik. Kita dari 300 juta misal 20%-nya untuk beli ayam dibayar PPN kan 10% Pak. Iya. Iya. Untuk vitamin? Vitamin nggak pernah ada, obat nggak pernah ada. Dapat ini? Ini biasa. Air biasa aja. Ayam itu jangan sampai kalau lagi telurnya menurut gara-gara pergantian cuaca kan paling sehari 2 hari telurnya berkurang, biasa 13 mungkin 11 setengah apa 12, biarin Pak, biarin aja nanti 2-3 hari juga kembali lagi ya udah adaptasi lagi. Jangan sampai manggil Hewan. Nah, kalau dokter masih mending, mantri bukan mantri yang nggak sekolah. Itu tukang obat Pak, pasti Bapak suruh beli obat. Mau cacing ini Udah, kalau ada apa-apa komunikasi dengan Bumdes Purwasada. Ini ayam kayak gini. Ada solusinya nggak? Perlu pakai duit. Itu Bapak. Nggak ada vitamin, nggak ada apapun. Vaksin ayam 5 kali. Intinya si Tete cinta sih ya. Tete kalau cinta enak. Minta nomor handphonenya Bumdes. Ya, nomor saya juga bisa. Nanti ada. Adres aja langsung. Luas bangun nggak? Luas bangunan itu kalau kolamnya 8 meter. Kalau kandangnya itu 6 meter kali 35. 30 batak, 30 ubin. Ya, kalau sawah disewain begini nggak dapat duit ratusan juta Pak. Cara ayam Biayanya lebih dari sawah ya. untuk obat. Cuma kalau kita kayak gini kan masih menjaga kelestarian juga. Perikanan, siap ikan, telur, Tadinya berarti airnya udah buat pupuk sawah. Padinya masih ada sawah. Kita bisa cepat ya ayam Pak. Januari. Dipesan ke Bumdes aja. Harganya Udah jadi tuh Pak ya? udah. Tapi nanti di sana ngerakit sendiri kalau udah jadi kayak gitu mau berapa truk Pak? Iya, ini kan nanti ya pecahan nanti kan tinggal di panjul. Nanti kan ingin gampang banget sih. Kalau ini ikan nila. Bapak tadi makan ini. Iya. Oh iya. Iya, kalau ada tamu udah nggak beli gitu Pak. Tinggal nyerok. Dede turun bulan April, kita Januari bangun Pak, akhir Desember bangun, Januari bangun, karena PAD. Pendapatnya tahun berapa kalau Pak Kades? Di luar PAD? Dua, kalau yang PAD, Di luar PAD? Dari kabupaten, dari provinsi, sama APBN. wah kalau kabupaten mah di sini sedikit Pak, nggak ada pabrik, nggak ada apa, 26 juta, 20 tahun. Dari kabupaten. Dari kabupaten? Iya, DBH. Oh, DPH. Kalau Siltap itu kan bukan dari kabupaten, ADD kan dari pusat. Iya, bukan dari kabupaten, dari pusat. Kalau kami ini kan tadinya yang sawah, terus ini sawah punya siapa? AC desa, Pengkok. Oh, Pak. Enak nggak pakai mobil?
bebasan jadi Enggak. Bikin jalan tinggal bikin. TKD-nya dari ujung ke ujung loh. Iya. Oh, berapa Pak Kades? Pendapatannya? Kalau yang PAD itu setahun ya hampir 2 miliar. Dari BUMDes doang, di luar Bengkok. Di luar Bengkok ini. Di luar Bengkok. 2 miliar. Bengkok mah nggak seberapa, Pak. Bengkok karena buat ini, buat kesejahteraan. Tadi itu jadi Pak Kades, apa namanya, raya di laut tadi. Biara di laut. Iya. Enggak. Ya itu maksudnya kalau daripada bingung nggak ada tempat dipiara di laut. Nanti kalau mau panen asal bisa nangkep kan aman. Susah. Masih makan. Punya dong. Di atas laut. Ribet keramba ampung itu susah, agak sulit. Sistem keramba. Kalau ada pertanyaan disiapin, nanti kita duduk santai. Perlu barang lagi di ngopi Iya. ya, sambil ngopi ya, keluar ya. Boleh. Yang penting deket saya itu Pak Kades, Direktur BUMDes. Biar keserap tuh. Iya, nanti jadi kita diskusi ngobrol ngopinya. Kalau yang lain mau jalan-jalan nggak apa-apa, nanti tanyanya ke Pak Kades. Kalau ada kurang-kurang jelas ke kita, Pak. Nomor saya boleh ditulis Pak Kades. Kalau udah datang sini pasti saya kasih nomor. Kalau di sosial media saya. Bukan direktur, mamingsar udah. Ini taruh tamu dari mana Pak Kades? Ini dari Bekasi, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, desanya Saya Desa Pantai Bahagia. Pantai Bahagia. Lubang buaya. Sederhana. Apa? Pantai Bakti, Pantai Sederhana. Pantai Bakti, Pantai Sederhana. Pantai Harapan Jaya. Harapan Jaya. Desa Lubang Buaya. Kalau Harapan Indah? Kota Bekasi. Kota dia. Kemarin ikut banjir nggak? Tahu aja itu Harapan Indah. Sana ada bengkok juga. Ya, tahu aja sama Harapan Indah itu. Ini dari Bekasi, bro. Bekasi hari ini Belajar miara ayam. miara ayam. Kalau mau miara bebek terusin. Kalau ada untungnya sini, ini jari buat taruhan. Bebek contoh ya. Bebek itu makanya banyak Pak. Telurnya itu dijual nggak? Berarti sebelumnya udah pernah Warga sini semuanya kan UMKM telur asin kan bebek Bapak. Jadi kita paham bener bebek. Bebek di sini itu jangan Pak. Yang musim panen misal di Purworejo, di Kebumen, dari sini bawa bebeknya ke sana Pak. Kalau sini lagi musim panen balik dia nggak ngasih makan. Untung. Kalau bebek dikasih makan ya bangkrut Pak. Jual kolor. Kolor jual lapangan biasa Pak. Ini besok kulineran. Kolam renang ada itu kafe jualan bawahnya ruang rapat. Iya, Gimana banyunya tuh Mas? Mas banyunya tuh kata-kata Pak buat para kades yang ada di Jawa Barat yang suka ngilangin dana ketahanan pangan Pak. Pak Kades, dana ketahanan pangan hilang beneran enggak? Kata gubernur dibeliin kambing-kambingnya mati. Sebenarnya ini ikannya ke bawah Nah, banjir. sebenarnya hilangnya ya hilang udah di salah dalam pengelolaan aja lah kalau menurut saya. Pengelolaan apa ya? Iya, kambing dibeli dikasih ke warga. Zaman bapak saya jadi kades tahun 90-an. Hibah Pak saat itu nggak ada pertanggungjawaban. Habis. Kalau zaman dulu itu pasaran sini kan hari Selasa. Hari Selasa dikasih, hari Sabtu udah dibawa ke pasar beli beras. Kalau sekarang bukan peternak karena pendukung kades minta kambing. Udah dikasih ngambek. Dikasih jual buat ngeslot. Itu yang bahaya. Yang jadi yang nanggung resikonya kan kades Pak. Nggak kayak di TikTok, kebanyakan pada minta foto doang. Balik kampung nggak ada hasil. Kita nanya-nanya. Ya mak-mak lah gitu. Lagi. Sini. Boleh minta tolong fotoin Bang? Ya. Kita gantian.
Mak jangan di ini nanti kalau Pasti ngambek dong itu kan di tag bahaya. di TikTok. Dilawan. Direktur gimana sih direktur Iya, di Desa Lubang Buaya? Iya biar kelihatan lah. Adon mau selfie enggak? Mana kameranya mana? Lubang Buaya ntar khusus. Berdiri mungkin ya Pak, karena berdua apa mau semua? Bapak direktur di Lubang Buaya khusus selfie berlima. Sedesa-sedesa ya. Iya, desa-desa nanti ya. Ah, boleh. Bisa tuh. Itu mau proses toh. Pak Lurah kalau bersandar, saya bersandar di pundak boleh. Ya ikut. Wes. Makasih. Ayo. Kalau ada pertanyaan disiapin pertanyaan sini. Udah. Ayo oke. 1, 2. Jadi nggak bisa stres ya mas. Udah kalau orang kayak gitu tuh ngomong nggak ada dasar, ngomong nggak ada tanggung jawaban. Kita di sini lihat bukti Pak. Itu loh di jalan di sana juga pinggir jalan yang satunya lagi. Pinggir jalan. Ini malah kadang ini tiap minggu buat drag balapan. Isinya kayak apa motor? Jalan ini. Setarnya di sana tuh. Tapi nggak pakai di dalam. Enggak Pak. Aman. Untuk pahitnya lah gitu, untuk resiko lah gitu maksudnya. Kan kita ada perbedaan cuaca, datarannya Nah, gitu. kalau Ya, ayam dikasih. untuk resiko penyakit yang kematian besar nggak ada sih Pak, nggak ada. Mungkin zaman dulu flu burung ya, flu burung kan udah nggak ada. Begitupun sapi PMK, ya kalau kena PMK ya kena PMK. Ayam aman, nggak ada virus selama ini. Cuman ya ada virus pun ya bisa diatasi lah Bapak. Dan kematian itu yang terhitung, kita ngitungnya itu dari awal ayam datang sampai akhir itu 10%, rata ya 5%. Jadi itu pun banyak yang disembelih, langsung rusak, kejepit, belum mati apa kakinya jepit. Kan percuma udah nggak nelor, sakit kan harus diobati, nggak nelor ngapain ngasih makan ayam nggak nelor kan? Ayam kalau mau dikasih makan berarti ya harus kerja nelor. Iya. Saran nih Pak buat desa di tengah-tengah masyarakat urban nih yang udah dikelilingi sama pabrik-pabrik. Udah gitu tanah bengkoknya pada hilang lagi. Nah, saran buat mereka supaya BUMDes mereka itu bisa berdaya di tengah-tengah ya, kalau ini kan enak nih Pak gitu. Bisa bikin kandang ayam itu tanpa mengganggu lingkungan sosial masyarakat. Masih apa di tengah betul-betul di tengah asri di sana. Ini saran kira-kira inovasi buat BUMDes gitu yang kondisi lingkungannya itu seperti itu padat gitu. Oke, mungkin ayamnya ya kalaupun miara ayam biar nggak bau itu pakailah belilah biogas alat. Itu nggak mahal juga kok. 2.500 ekor ayam, satu alat biogas yang kecil aja paling itu 20 juta Bapak. Itu nanti keluarnya udah gas yang tidak bahaya, jadi dia bocor pun pakai korek nggak nyala Pak, harus lewat regulator. Itu infrastrukturnya disesuaikan dengan tabung biogas itu, biar kotorannya apa manual masih diangkut sama orang. Ada sekarang pakai konveyor, jadi nggak pakai tenaga manusia, jalan, biarin ayam ini nanti setengah hari kita buang, tinggal kita nyalain listriknya, buang dia kan ke alat langsung masuk, nggak pakai tenaga manusia, lebih irit. Terus nanti kan diolah tuh jadi gasnya disalurin ke warga, nggak bau, warganya senang. Telurnya dijual kemana? Ibu PKK-nya diberdayakan, suruh bikin warung-warung jualan di pabrik, jual rames telur. Kan tadi dari bawah ada lele nih. Nah, estimasi umumnya modal pertama berapa, panen berapa bulan menghasilkan Lele. Lele itu modal cuma 2 juta Bapak. Untuk 10.000 ekor lele kali 200 perak 2 juta.
kita dalam 3,5 bulan itu ngambil 1 ton aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Kalau hasilnya lebih mungkin ada 1,4, 1,3 lah. Sambil 1 ton aja udah untung. Warga kita pada di situ, masa ya kita jual semua? Ini kan punya masyarakat. Kita udah untung 16 juta Bapak. 16 juta kali 3 udah banyak, 48 juta. Taruhlah 50 juta. Masyarakat kita seneng Pak di sekitar. Dah ambil aja sana, ambil sendiri. Seneng, mereka seneng. Walaupun di bawah kandang ayam bahagia. Nggak ada tambahan pakan. Iya maksudnya pure dari Itu kalau pakai kandang ini. Kalau kita ikut kayak gitu makannya. jadi berarti nggak ada pelet atau puri tambahan. Nggak ada. Nih Pak, ini satu. Kalau masalah manajemen ini kan cuman kan untuk treatment SDM ya Pak, punya karyawan bumdesnya. Oke. Direkturnya mana? Ini. Nanti baru kita jelasin lagi. Ya, 1, 2, 3. Ya, makasih Pak ya. Ini pengurus bumdes, itu bendahara, itu sekretaris. Kenapa kita masukkan perempuan-perempuan Bapak rajin di administrasi, jujur jelas lebih jujur, teliti jelas lebih. Nah, kalau ketua bumdes Pak, ini kerjanya ngeslot. Saya sampai beli tembak Pak, mau saya tembak. Jadi dana kan Pak? Bahaya banget ini. Kadang-kadang saya nggak jengkel gimana Pak, namanya SDM sama Pak. Di sini pun harus beli tembak Pak, tembak aja kalau nggak. Kita ngomong saya berhentiin nggak mungkin, tapi kalau kerja kayak gini terus, nimbang ikan udah ditimbangin sama bakul ikan itu kan tengkulak. Nggak ada orang yang nggak dikontrol, kan kurang ajar. Ini Colongan. saya yang nungguin apa pantas, tapi ya kalau udah kayak gitu diomongi berapa kali ya gitu-gitu aja kayak gitu. Pengawas bumdes cuma kesini ya ada pergerakan lah, ada pergerakan. Bagus sih belum. Tapi lumayan lah. Kita memang kades harus manuver Bapak. Ini enggak ada 2 orang perempuan yang ngurusin tengkulak, beli telur, transfer telur diambilkan, kita nggak pernah mau ngirim. Beli pakan udah jalan sendiri. Memang harus ada perempuan Pak. Kalau laki-laki semua kita pernah pusing kepalanya Pak. Waduh, kita kasih apa penyertaan modal buat bangun ini. Pertama kita kasih 340. Ini harus jadi ini ada gambarnya, ada duitnya di RAB. Kalau nggak progres kan kita teriak-teriak Pak. Katanya mau ngerjain sendiri bumdesnya kan, oke. Kita ngerjain bukan TPK. Kalau TPK kita ngomong, tapi dia punya SK, dia punya gaji, yang mau ganti banyak. Pengurus bumdes itu kalau dikasih tahu ngeyel, dikiranya kurang minta lagi. Kita kalau dihitung, kalau kita yang diaudit kades, ada kerugian negara balikin dong. Bumdes sudah dikasih uangnya kan harusnya, misal nih gazebo 150 juta semuanya total. Gazebonya baru jadi 3, padahal di gambarnya berapa ini? 10. Berarti Bapak ngalamin seperti itu di awalnya? Kita kemarin pernah lah, tapi ya teratasi Pak di tengah-tengah. Kalau saya itu nggak mau berhentiin pengurus bumdes, nggak perlu. Cuma kalau yang nggak mau ngurusin ya udah ditinggal aja. Kita cari lagi aja, cari lagi. Konsepnya adalah bukan dibinasakan tapi dibina. Dibina, kalau kita berhentikan nanti omongannya gimana? Pada saat belum sukses kita yang rintis, kita yang babat alas, kita nggak mau. Kalaupun ada yang mau keluar, bikin surat pengunduran diri. Jadi segala sesuatu itu memang Ada bantahannya. iya, kalau saya orang hukum Pak, jadi apa-apa itu harus ada dokumen pembuktian Pak. Jadi kita nyerahin aset yang dikelola bumdes,
juga jelas ada berita acaranya. Kita serahkan nih asetnya dikelola. Bagi hasilnya sesuai ADART 35% masuk PAD, 35% aku kasihkan lagi langsung ke kamu, nggak usah disetorin. 20%-nya itu untuk bonus per tahun, 10%-nya untuk sosial kemasyarakatan. Kita untuk sosial kemasyarakatan Bapak SD, MTS, PAUD, TK, kita udah kasih telur Pak. MBG itu di mana-mana belum jalan semua, yang udah jalan ada, cuma kita belum ada MBG udah bisa bagi telur Pak. Posyandu tiap bulan dari 400 sekian balita kita tambahin telur satu-satu dari BUMDes. Mereka makan bergizi dari kecil. Oke, Pak Kades, saya mau nanya dong. Ini kan ayam ya. Ya, Kasih saya itu bayangan kalau kami mau ketahanan pangannya itu bebek. Ruginya bebek itu di mana? bebek ayam itu kan makan 1,2 ons maksimal. Nah, bebek itu makan setengah kilo. Karena dia ngedalamnya lebih lebar dia. Dia itu makan itu pokoknya lebih, bisa mungkin 4-5 kali dibanding ayam. Biayanya lebih gede. Pasti. Telur bebeknya 3.000, makannya bebek 4.000, gimana nggak bangkrut? Itu Pak. Kalau bebeknya dilepas di sawah saat panen, baru oke. Orang sini kan bebek semua Bu. Di Ambon gitu ya? Di Ambon. Jadi kalau di daerah lain lagi panen, dari sini berangkat nyewa mobil. Nyewa mobil ibaratnya 200.000 apa 300.000. Nah, di sana bebeknya bisa makan setengah bulan, kasih makan 300.000 setengah bulan kan murah. Nah, lagi Pak Kades, kan kalau dilihat dari alam lah ya, Banjarnegara ini sama daerah kami itu Kabupaten Bekasi emang jauh banget. Sawah kayak gini tuh hampir udah nggak punya karena penuh dengan perumahan. Nah, kami itu kalau misal pun akan jadi, akan bikin di tengah-tengah kampung yang sawahnya tuh cuma sedikit. Kasih saran, kami bagusnya apa ya gitu? Nggak apa-apa. Kalaupun di tengah kampung, agar tidak bau, masyarakat itu tidak terganggu, beli alat biogas. Oh, Ya, nggak usah miara lele. Lele kan bonus. Nggak ada lele pun kan nggak apa-apa. Lele kan buat buang kotoran, kita nggak keluar duit Pak. Kalau ada alat biogas, sama kan manfaat untuk masyarakat. BUMDes itu tidak harus untungnya itu besar, gede, banyak, enggak. Kita di audit BPK ngacungin jempol, BUMDes Purwasaba hasilnya banyak. Cuma gini Pak Ades, saran, BUMDes yang berhasil itu bukan seberapa banyak atau seberapa besar menghasilkan PAD. Jadi dibalik, tapi seberapa manfaat untuk masyarakat, menciptakan lapangan kerja, pengurus BUMDesnya disejahterakan, digaji, selain dari yang 20%, Pak. Dan 20% udah banyak banget Pak. Itu per tahun? Per tahun 20%. Nah, kalau pengurusnya 5 dibagi, coba Pak, kalau perempuan utuh, kalau ini udah habis. Hasil bulan ini udah habis kemarin Pak. Main dadu. Bulanannya per tahun. Kalau bulanannya ya kita nggak ngerti, dia sendiri tanya sendiri aja. Direktur ada gajinya berapa? 2 juta, 3 juta. UMK lah Pak. UMK Pak. UMK mana nih? UMK Kabupaten. Kabupaten Banjarnegara. Tanahnya luas. Kalau desa-desa yang sebelah tanahnya kecil. Ini lahan pribadi ya Pak Kades? Bukan. Kakek saya kan dulu Kades pertama di sini, kakek buyut saya. Seumur hidup kan dulu jabatan. Ada yang mau ucapin terima kasih Pak Kades? Pak? Oh udah. Udah. 30 menit lagi selesai. Oh, madang ke sana. Ayo, pandangannya bagus. Ya, itu tuh. Ibu-ibu BUMDes ayo bareng. Ayo Bu, ini Bu. Mantap kan tiga ya? Udah mana? Dono kali itu. Kita kasih jalan, kita kasih jalan. Pengen bareng orang. Ada, itu kan Mang Ades. Nah, Mang Ades.
Udah agak banyak gunung bawah. Tutupan gunungnya. 1, 2, 3. Bilang cheese semuanya. 1, 2, 3 cheese. Lagi. Bebas ya, bebas. 1, 2, 3. Ini angka keramat. Keramat. 2 kali apa 3 kali? Prabowo 02, Bupati 02, Gubernur 02. Ada soal? Siap. Ada ini nggak? Ada tagline apa? Tagline apa? Video. Depain. 5 aja itu kan. Lah banyak pabrik depan sono mah. Iya, sini juga pengen lah. Ada pabrik lah. Dia omong pisang punya pabrik. Pabrik itu sudah pindah sini. Alhamdulillah dengan perjalanan jauh kita akhirnya sampai juga ke desa Purwasaba yang di Tegal. Dan setelah melihat langsung, subhanallah luar biasa, ya, maju sekali bumdesnya, semua yang kegiatan yang diprogramkan jalan semua dan bahkan sudah menghasilkan PAD yang sangat besar. Nah, terus juga memang ditopang oleh lokasi dan alam yang sangat mendukung sehingga jadi berhasil dan maju. Dan bumdesnya pun luar biasa mengelolanya dengan transparan, manajemen yang rapi sehingga menghasilkan dan juga maju bumdes Purwasaba.